Kehadiran John Hartman sebagai pelatih timnas Indonesia membawa ekspektasi besar, terutama terkait ambisi jangka panjang menembus Piala Dunia 2030. Namun jalan yang harus ia bakal tempuh dinilai tidak akan mudah. Pengamat sepak bola nasional, Gita Suwondo, menilai bahwa pelatih dengan rekam jejak mentereng ini bakal menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan pengalaman-pengalamannya sebelumnya. Dari sisi pola permainan, ia melihat adanya kecocokan antara John Hartman dengan karakter yang digunakan timnas Indonesia saat ini. Nah, kalau saya lihat cocok karena dia menggunakan pola 3-4-2-1 sama seperti yang biasa digunakan Indonesia termasuk saat era Shin Tae-yong, kata pengamat yang akrab disapa Bung Gas kepada Kompas.com. Kesamaan sistem permainan tersebut dinilai bisa mempermudah proses adaptasi pemain, terutama pada fase awal kepemimpinan pelatih asal Inggris itu. Apalagi, ia disebut telah mengalami evolusi dalam pendekatan taktiknya setelah kegagalan di Piala Dunia 2022. Akhir-akhir ini dengan Toronto dia lebih mengedepankan pertahanan dan dia lebih memilih pemain-pemain yang mampu bertahan setelah kegagalannya di Piala Dunia 2022 dengan kalah 3 kali di babak penyisihan grup, imbuhnya. Meski demikian, perubahan tersebut tidak membuatnya lepas dari sorotan karena menilai ada catatan penting dalam hal manajemen pertandingan. Hanya saja dia dianggap tidak punya in-game manajemen bagus. Artinya saat dia mentok tidak punya second plan. Makanya media Swiss menyebutnya dia tidak beda dengan Patrick Kluivert. Tapi beda sebenarnya, ujar Gita Suwondo. Konteks kegagalan Hartman dan Kluivert berbeda menurutnya. Konteks kegagalan John Hartman dan Patrick Kluivert tidak bisa disamakan. Dia mentoknya pada saat menghadapi lawan yang berat kayak Kroasia, Maroko dan Belgia, bukan saat di babak kualifikasi, jelasnya. Tantangan terbesarnya bersama timnas Indonesia, menurutnya justru terletak pada persaingan di level Asia. Ia membandingkan situasi yang dihadapi pelatih berusia 50 tahun saat menangani Kanada dengan kondisi Indonesia saat ini. Kalau target kita lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2030 berhadapan dengan tim-tim besar Asia, ya harus dilihat lagi apakah dia mampu atau tidak, kata mantan jurnalis olahraga senior itu. Tapi mungkin bedanya menangani timnas Kanada artinya saingannya concacaf untuk lolos Piala Dunia hanya Amerika Serikat dan Meksiko, tidak ada yang lain karena kuotanya 3. Imbuhnya. Apalagi kondisi tersebut sangat berbeda dengan Indonesia yang harus bersaing dengan tim-tim papan atas Asia. Untuk itu ujian awalnya akan langsung terasa dalam sejumlah agenda penting ke depan. Tapi di Indonesia harus berhadapan dengan timnas raksasa-raksasa Asia. Kita kan tidak nomor 3 kedudukannya di Asia. Itu saja yang akan berat. Ujian utamanya FIFA Series bulan Maret, Piala AFF dan Piala Asia, katanya lagi. Ia pun menegaskan bahwa standar prestasi timnas Indonesia harus dinaikkan jika ingin mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia. Targetnya bukan 16 besar lagi, ya kita harus 8 besar. Kan lucu juga target hanya 16 besar Asia tapi berkeinginan lolos ke Piala Dunia 2030, kata Gita Suwondo. Karena kalau ingin lolos Piala Dunia nanti harus berada di 8 besar, tidak boleh 16 besar saja, jadi itu yang akan menjadi pekerjaan rumah John Hartman nanti, pungkasnya. Terima kasih sudah nonton. Update terus berita-berita terbaru dibuat Makan TV. Sampai jumpa.